Halo teman-teman, selamat datang di Mic and Mood, tempat kita ngobrolin banyak hal bersama aku, Neni. Di episode kali ini, kita mau ngobrol santai soal satu hal yang masih sering terjadi di sekitar kita, yaitu bullying. Belakangan ini muncul lagi kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP negeri di Tangerang Selatan. Dan kasus ini cukup bikin banyak orang prihatin. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi lewat obrolan ini kita coba pahami sebenarnya kenapa sih bullying masih bisa terjadi dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Kalau kita lihat dari kasus ini, bullying itu jelas bukan cuma bercanda. Tindakan perundungan dilakukan secara berulang dan seringkali disertai sikap merendahkan yang pelan-pelan bikin korban merasa nggak nyaman. Sayangnya, situasi seperti ini kerap dianggap sebagai candaan biasa. Padahal, dampaknya nggak main-main. Korban bisa jadi takut datang ke sekolah, semangat belajarnya menurun, sampai akhirnya memilih diam dan menjauh dari lingkungan sekitar. Kalau kita hubungkan dengan teori Erik Erikson, anak-anak usia SMP itu lagi ada di fase nyari jati diri. Di usia ini, mereka pengen diterima, pengen diakui, dan pengen punya tempat di lingkungannya. Nah, pelaku bullying kadang melakukan itu supaya kelihatan kuat atau dianggap punya kuasa. Sementara korbannya justru bisa merasa minder, ragu sama dirinya sendiri, dan merasa gak berharga. Sekarang kita lihat dari teori Maslow. Menurut Maslow, sebelum mikirin prestasi atau cita-cita, setiap orang butuh ngerasa aman dan diterima dulu. Coba bayangin, kalau tiap hari datang ke sekolah rasanya takut dan gak nyaman. Wajar banget kalau akhirnya susah fokus belajar. Itu sebabnya korban bullying sering kehilangan motivasi, bukan karena gak mampu, tapi karena kebutuhan dasarnya gak terpenuhi. Di sini peran sekolah penting banget, di mana implementasi kurikulum bukan hanya sekedar materi, tapi menuntut peran aktif guru, kepala sekolah, dan komite. Pertama, guru. Guru diharapkan gak cuma mengajar, tapi juga perlu peka dengan kondisi siswa. Lalu kepala sekolah. Kepala sekolah juga perlu tegas soal aturan dan membangun lingkungan yang aman. Selain itu, komite sekolah dan orang tua juga harus ikut terlibat supaya pengawasan bisa dilakukan bersama. Dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan kalau bullying itu bukan masalah kecil. Dampaknya bisa panjang, apalagi buat perkembangan mental dan semangat belajar anak. Dengan lingkungan yang aman dan saling mendukung, siswa bisa tumbuh dengan lebih baik, bukan cuma secara akademik, tapi juga secara emosional. Terima kasih ya teman-teman sudah nemenin podcast Mic and Mood kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat dan bisa jadi bahan refleksi bersama ya. Sampai ketemu di video berikutnya.